Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Masyudi dengan NIM 2017-40-2018 dari kelas 3 PAIA. Saya ingin menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan bagian penting dalam kajian manajemen. Nah, kepemimpinan itu berkaitan dengan kapabilitas individu pemimpin dalam mensugesti, memotivasi, mengajak, kemudian membina, menggerakkan individu ataupun kelompok untuk melakukan sesuatu dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam hubungannya dengan suatu lembaga atau institusi, kegiatan kepemimpinan beserta seluruh atributnya pada prinsipnya bermuara kepada penjawantahan cita-cita yang telah disepakati oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Adapun leadership dalam bidang pendidikan merupakan kemampuan kepala sekolah dalam rangka proses mendorong, memengaruhi, mengkoordinir dan juga menggerakkan para guru dan anggota yang ada di sekolah terkait dengan penerapan proses belajar dan mengajar dalam usaha mencapai cita-cita pendidikan dan pengajaran yang optimal. Dan keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran itu dapat dipastikan berada di pundak kepala sekolah dalam membawahi pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya, keberadaan kepala sekolah dalam berbagai aktivitas, baik dari segi akademik maupun administratif sekolah, sarana prasarana dan lingkungan sekitar, merupakan indikator keberhasilan atau kegagalannya. Dari pengertian kepemimpinan itu sendiri memiliki berbagai makna tersendiri atau memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya yaitu kepemimpinan sebagai kapabilitas yang dipunyai oleh individu dengan tujuan membujuk orang lain. Atau juga bisa dipahami bahwasannya kepemimpinan adalah suatu kegiatan penataan dalam bentuk kemampuan untuk memengaruhi tingkah laku orang lain supaya bisa bekerja sama dengan baik dalam situasi tertentu. Nah, kepemimpinan juga diartikan sebagai kepiawaian atasan dalam menjalankan peran kepemimpinannya dengan tujuan agar bawahannya itu mau bergerak berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Orang-orang yang bergerak atau melakukan kegiatan dalam sebuah organisasi itu harus mengacu kepada tujuan organisasi tersebut. Nah, seorang pemimpin ini merupakan sosok individu yang dipandang memiliki kelebihan dalam kewenangan dan kekuasaan untuk memberi arahan di dalam organisasi supaya bisa terwujud apa yang sudah menjadi tujuan bersama. Kemudian juga ada educational leadership atau kepemimpinan pendidikan, yaitu kesanggupan pimpinan dalam menggerakkan orang lain secara sukarela agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Nah, kepemimpinan dalam ranah kependidikan itu dimaknai sebagai kesanggupan seorang individu dalam membimbing, menggerakkan dan juga mengarahkan anggota atau bawahannya berkenaan dengan implementasi proses pendidikan dan pengajaran dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari berbagai macam pengertian dari kepemimpinan pendidikan tersebut bisa kita pahami bahwasanya kepemimpinan pendidikan itu berkaitan dengan kemahiran atau keahlian atau kepiawaian seseorang pemimpin dalam memengaruhi dan mengarahkan para bawahannya atau staf-staf yang ada di bawahnya serta semua orang yang berada di naungannya itu mau berpartisipasi dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai macam kegiatan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian adapun dari fungsi kepemimpinan pendidikan itu sendiri itu banyak para tokoh yang
mereka memberikan pendapatnya mengenai fungsi-fungsi dari kepemimpinan pendidikan. Contohnya ada Wahjo Sumijo yang mengatakan bahwasanya kepala sekolah selaku pimpinan pendidikan itu berfungsi sebagai manajer, pemimpin, dan juga pendidik. Kemudian dikutip dalam Depdiknas, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengatakan bahwasanya fungsi kepemimpinan pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 7, yakni ada edukator, dan ada manajer, kemudian administrator, supervisor, leader, inovator, dan juga sebagai seorang motivator. Nah, kemudian ada juga ada Rohmat juga dia berpendapat dalam menyederhanakan ketujuh fungsi kepemimpinan yang disampaikan oleh Depdiknas itu menjadi 2 fungsi utama. Yang pertama ada manajer dan juga leader. Manajer ini mencakup di dalamnya fungsi administrator dan juga supervisor dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal 1 ada planning, 2 ada organizing, kemudian ada 3 yaitu staffing, kemudian ada 4 leading, dan juga 5 yaitu controlling. Nah, masing-masing tugas ini memiliki tugasnya masing-masing dalam pendidikan. Tidak hanya dari tanggung jawab dari 5 tanggung jawab ini tidak hanya mengemban 1 tugas saja, akan tetapi bisa berbagai macam tugas yang termasuk di bawah dari tanggung jawab tersebut. Contohnya ada planning, yaitu mencakup kepemimpinan yang menentukan tujuan organisasi atau kemampuan merumuskan program institusi pendidikan atau kemampuan menyusun strategi pengembangan. Yang intinya adalah bahwasanya rencana yang sudah dibuat nanti atau planning yang sudah dibuat nanti itu bisa membuat standarisasinya itu akan tercapai dari tujuan yang sudah direncanakan. Kemudian ada organizing atau pengorganisasian, itu mencakup kemampuan menghimpun dan juga mengkoordinasi sumber daya manusianya dari staf-stafnya, guru-gurunya. Jadi kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material institusi pendidikan, atau juga kemampuan menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian ada staffing atau penyusunan personalia, yaitu mencakup kepemimpinan penentuan kebutuhan, kemampuan mengadakan rekrutmen atau kemampuan mengadakan sesuatu kegiatan sampai dengan selesai, atau mengadakan pelatihan dan juga pengembangan. Kemudian ada leading, yaitu pengarahan, yaitu mencakup kemampuan menyusun job description atau memberikan arahan kepada bawahan supaya mereka bisa bekerja dengan tepat atau menempatkan sumber daya manusianya dengan tepat di posisi yang tepat. Kemudian ada controlling atau pengawasan, yaitu mencakup aspek-aspek dari kemampuan untuk penilaian kinerja bawahan. Kemudian ada kemampuan untuk mengidentifikasi bahwasanya ada kasus-kasus penyimpangan yang ada, lalu bagaimana setelah itu proses yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Kemudian ada fungsi yang utama yang kedua, yaitu fungsi leader, yaitu mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan juga motivator, yang mereka pemimpin sebagai seorang inovasi atau seorang pemberi motivasi kepada bawahan-bawahannya. Kemudian dari kualitas kepribadian pemimpin itu sendiri, pemimpin itu seyogyanya seyogyanya memiliki kepribadian yang berkualitas. Tidak terkecuali bagi pemimpin di dalam pendidikan. Seorang pemimpin itu harus mampu bertemu sesering mungkin dengan para anggota organisasi pendidik dan juga tenaga pendidik lainnya, supaya para bawahan-bawahannya itu yang dia bawahi itu mereka tidak merasa canggung apabila ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, atau juga
apabila seorang bawahannya itu memiliki masalah dengan bawahan yang lain, maka dia bisa mengadukan kepada pemimpinnya sehingga pemimpinnya itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkup organisasi yang dia pimpin. Kemudian dari kualitas kepribadiannya yang dapat menjadikan seorang pemimpin sebagai pemimpin yang besar itu banyak. Contohnya sendiri ada fokus pada apa yang sedang dia lakukan. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Kemudian ada transparan pada hal-hal yang baik. Kemudian sikap jujur yang menjadi poin penting dalam seorang pemimpin. Kemudian memiliki integritas yang tinggi terhadap komitmennya. Kemudian ada dapat menginspirasi bawahan dan juga atau orang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.